Tamu WOD dari Bulan. Penulis Desi Tirayo, penerjemah bahasa Muna WOD Nur Iman, ilustrator Arsanikum. Tamu WOD dari Bulan. Hus, angin laut berembus ke sebuah rumah panggung dengan jendela yang terbuka. Tampak kain gorden bergerak-gerak. Di baliknya ada wajah seorang anak perempuan bernama WOD. Ia berdiri menghadap keluar jendela. Dari kejauhan, tampak kerlip bulan yang terpancar di air. Bulannya seperti bercermin. Sambil menatap bulan, WOD mengingat-ingat pelajaran di sekolah. Gurunya berkata kalau bulan adalah satelit yang mengelilingi bumi. Saat bulan sampai di sisi yang gelap, pantulan sinarnya itu berasal dari matahari. Jadi sekarang bulan sedang di langit Pulau Muna, sedang matahari berada di Amerika. Gumam WOD sambil menutup jendela. Sebelum tidur, WOD melamunkan dongeng tentang bulan yang pernah dikisahkan ibunya. Ada banyak makhluk yang tinggal di bulan. Kepala mereka berbentuk bintang dan terang. Mereka sangat baik karena memberikan cahayanya untuk bumi saat malam datang. Itulah kisah yang pernah dikisahkan ibunya. WOD membayangkan makhluk bulan. Alangkah lucu kalau mereka turun ke bumi dan bermain di laut depan rumahnya. Tak lama kemudian, WOD pun terlelap. Ayo, bangun! Kita main ke laut, WOD! Sebuah suara datang dari jendela. WOD masih tidur dan berusaha membuka matanya. WOD, lihatlah bulan berwarna merah muda, seperti warna favoritmu. Suara itu semakin mendekat. WOD mencoba membuka mata. Di hadapannya ada sosok yang mendekat. Wujudnya sedikit aneh, karena kepalanya berbentuk bintang. Siapa kamu? Tanya WOD seraya mengucek matanya. Kenalkan, namaku Buni. Aku datang dari bulan. Malam ini aku akan mengajakmu melihat rumahku. Ayo, kita lewat jendela kamarmu itu. WOD terbengong. Namun, tak begitu lama, wajahnya pun berubah senang karena akhirnya bisa ke bulan. WOD beranjak dari tempat tidur, lalu mengikuti langkah Buni. Keduanya berjalan beriringan menuju ke jendela kamar yang terbuka lebar. WOD dan Buni sudah di atas hamparan laut. Kain gorden menjadi kendaraan mereka. WOD, lihatlah. Pulau Muna pada malam hari ini sangat indah ya. Ucap Buni. Rumahku jadi terlihat kecil sekali, Buni. Wah, sebelah sana Pantai Napabale bukan? Telunjuk WOD mengarah ke pantai. Tampak air di pantai yang berwarna merah muda karena pantulan cahaya bulan. Kenapa bulan malam ini berwarna merah muda ya, Buni? WOD penasaran. Buni kemudian menjelaskan kalau bulan berwarna demikian saat berada dalam periode pink moon. Periode ini biasanya terjadi di awal bulan April. WOD dan Buni terbang mendekati bulan. Keduanya tampak riang di bawah cahaya kemerahan. Buni, mengapa bulan disebut satelit dan bukan planet? Bulan bukan planet, melainkan satelit. Karena bulan mengitari bumi. Untuk menjadi planet, dia harus mengitari matahari seperti bumi. Jelas Buni. Oh, begitu. Lalu, ada apa saja di bulan? WOD makin penasaran. Nanti ku jelaskan ya WOD. Sekarang berpeganglah lebih kencang, karena kita segera mendarat di bulan.
Mendengar seruan itu, Woode segera berpegangan ke pundak Buni. Mereka pun mendarat di bulan. Buni langsung mengajak Woode berkeliling sembari menjelaskan beberapa hal penting karena di bulan gravitasinya rendah, Buni dan Woode seakan melayang dan sesekali menapak. Woode pun tampak menari-nari, kegirangan karena merasa tubuhnya menjadi ringan. Woode, lihatlah! Bulan sebenarnya mirip seperti bumi. Bulan terbuat dari bebatuan dan juga mempunyai inti, lapisan, dan kerak. Lapisan permukaan tanah terdiri dari oksigen, silikon, besi, kalsium, aluminium, magnesium, dan elemen lainnya. Oh ya Buni, apakah bulan juga punya sisi gelap seperti di bumi? Wah, pertanyaanmu bagus sekali. Jadi, kalau dilihat dari bumi, hanya sebagian bulan yang terlihat. Sebenarnya, bulan juga berotasi, dan setiap sisi bulan mendapat giliran terkena cahaya matahari. Hanya saja, tidak semua bagian bulan yang mendapat cahaya matahari bisa terlihat dari bumi. Jawab Buni. Satu lagi, bulan punya laut tidak? Di bulan tidak ada laut, Woode. Di bulan hanya ada mare, yakni dataran basalt, yang luas dan gelap, yang terbentuk dari pembekuan banjir magma karena erupsi vulkanik atau letusan gunung purba. Peristiwa itu terjadi beberapa miliaran tahun yang lalu. Itulah yang membuat bulan tampak berlubang-lubang. Jelas Buni. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh disertai kabut berwarna abu. Buni, suara apa itu? Buni? Woode berteriak dan mencari Buni yang menghilang. Hanya menyisakan selembar kain gorden yang berkibar ditiup angin. Buni? Suara Woode membuat ibunya tersentak dan segera masuk ke kamar Woode. Woode, ayo bangun nak. Kamu bermimpi ya? Mama, mana Buni? Tanya Woode yang masih linglung. Buni siapa? Ayo bangun. Sebentar lagi kamu harus ke sekolah. Seru ibunya. Sejenak, Woode terdiam. Ia menyadari kalau semalam itu cuma mimpi. Woode segera beranjak mendekati jendela yang dibuka lebar oleh ibunya. Di bawah jendela, ia pun melihat ada seekor bintang laut yang mengkilap. Bentuknya mengingatkannya pada Buni. Woode tersenyum melihat bulan semalam yang sudah berganti dengan matahari pagi.